gas dia. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah kisah horor tentang pengalaman pribadi Wawa aku semua. Ini paling kalian tunggu-tunggu ini kan. Dan sebelum aku mulai bercerita, aku mengucapkan terima kasih banyak buat Wawa sekalian yang sudah meluangkan waktu atau menyempatkan waktu untuk berbagi kisah horor kalian ke kami, untuk menambahkan koleksi cerita horor kami ya kan. Masih dalam proses membaca satu-satu nih Wak ya. Jadi kalau misalnya ceritanya belum ke apa, tunggu aja, sabar. Dan malam ini aku akan menceritakan 3 kisah horor yang gak kalah seramnya Wak dengan cerita Wawa sebelumnya. Sebelumnya kan aku cuma bahas satu cerita untuk satu video kan, karena panjang kali. Ini 3 cerita walaupun pendek-pendek tapi seramnya bukan main Wak. Betul aja gak nyesal kan dengar sampai habis. Makanya kalian harus tonton sampai habis Wak. Yang paling terakhir itu paling epic memang, nanti lah ya. Nah sekarang baru Wak kita masuk ke pengalaman horor Wawa di rumah. Check it out. Oke Wak, jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang bernama Cia. Halo Cia. Dan sebenarnya cerita ini saking seramnya Wak, aku kayak udah gak sabar pengen aku up di TikTok ya kan. Akhirnya aku up lah itu di TikTok. Udah aku upload sekitar minggu lalu lah itu. Heboh Wak, sampai dia ambil akun-akun hosip dengan mention yang sama. Wanita ini menceritakan lalalalalalala ngangengung. Maaf ya warga YouTube kalau misalnya aku mendahului TikTok dulu karena saking gak sabarnya aku Wak. Nah ini nih Wak kisahnya. Sebelumnya makasih ya Cia ya sudah membuat kami semua gemetar mendengarkan cerita kau. Nah jadi Wak ceritanya Cia ini berasal dari Lombok. Nah kisah yang diceritain oleh Cia ini Wak adalah pengalaman abang sepupunya. Nah abang sepupunya Cia ini namanya Abang Gibran. Jadi Abang Gibran ini memang dikatakan rajin ibadah lah Wak. Alhamdulillah, sholat sunnah pun alhamdulillah tiap hari. Entah itu duha, tahajud, selalu dia lakukan Wak. Mantap kali Bang Gibran ini memang. Nah yang lebih mantapnya lagi Wak, Abang Gibran ini punya kebiasaan kalau misalnya sholat tahajud di musola Wak, dekat rumah. Bukan di rumahnya nih, di musola yang jaraknya pun gak begitu jauh dari rumah. Nah niatnya Bang Gibran ini supaya bisa tahajudan sama jemaah yang lain. Ya walaupun jumlahnya nggak banyak lah ya kan, kayak sholat wajib biasanya sekitar 5-9 orang, tapi kan setidaknya ada kawannya, ada jemaah lain ya kan. Nah suatu hari Wak, Bang Gibran ini mau berangkat ke musola, mau sholat tahajud di sana seperti biasa. Tapi di malam itu Wak, pada saat Bang Gibran ini jalan dari rumah menuju musola, itu suasananya udah agak aneh. Hening kali Wak, hening yang benar-benar hening tau kalian. Gak seperti biasa lah katanya. Udah agak aneh tuh kan Bang Iban, kok tumben ya kayak gini. Nah sesampainya Bang Iban di musola pun ternyata sepi kali, nggak ada orang sama sekali, nggak kayak biasanya juga. Tapi ya saat itu kan Bang Iban nggak ambil pusing, mungkin nanti bentar lagi mau datang juga nya jemaah lainnya. Tetap Wak, Bang Iban ini mau jalankan sholat tahajud di musola, nggak langsung cabut dia. Nah pas sampai di musola itu Wak, Bang Iban ini tiba-tiba kayak pengen buang air kecil dulu. Dia pun akhirnya langsung lah pergi ke kamar mandi musola kan, dan posisi kamar mandi dan tempat wudhu itu terpisah Wak di luar musola. Dah masuk. Setelah selesai buang air kecil, dia pun langsung lah ambil wudhu lagi ya kan. Nah sewaktu Bang Iban ini lagi tengah-tengah berwudhu Wak, dia ngerasa hawa di sekitar tempat wudhu itu betul-betul mencekam.